Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine. And you? And you? Yes, I'm fine too. Okay, before we start our study today, better we do the pray first. Johan, ayo pimpin doanya, Johan. Ya, Bu. Okay, guys. Now, before we start our lesson, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Finish. Thank you, Johan. Nah, Sama-sama, sepertinya Bu. kok anak-anak hari ini masih suasananya masih pada mengantuk ya. Mungkin semalam kalian habis begadang, jadi mengantuk. Sebelum kita mulai pelajaran, gimana kalau Mem kasih ice breaking dulu? Nah, ice breaking-nya kita nyanyi sama-sama. If you happy and you know it, clap your hands. Pasti sudah tahu semua kan lagunya? Siapa yang belum tahu ya? Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. Oke, cukup. Sudah pada semangat semua untuk belajar hari ini? Semangat. Ya, sebelumnya Bu Monik presensi dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ada masuk, Bu. Apa? Masuk semua ya hari ini? Apa ada yang tidak masuk? Masuk, Bu. Saya masuk. Ya. Masuk, Bu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Monik mau share screen dulu tentang materi pembelajaran kita hari ini. Sudah terlihat? Sudah, Ma'am. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang recount text. Nah, setelah kita belajar tentang recount text, anak-anak diharapkan melalui diskusi kelompok, anak-anak dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks recount sesuai dengan konteks penggunaannya dengan cermat. Yang kedua, melalui lembar kerja siswa dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks recount sesuai dengan konteks penggunaannya dengan teliti. Kemudian untuk yang ketiga, melalui praktik, siswa dapat menyusun teks tulis mengenai teks recount sesuai dengan konteks penggunaannya dengan teliti. Recount teks yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada definition of recount text. Nah, recount text sendiri adalah penulis menceritakan kejadian dengan fungsi untuk memberikan informasi atau menghibur para pembaca. Gitu ya. Kemudian untuk jenis-jenis recount text, jenis-jenis recount text sendiri itu ada personal recount, yaitu this usually retell an event that the writer was personally involved in. Jadi kalau personal recount itu adalah sebuah kejadian yang dialami secara pribadi. Terus kemudian ada factual recount. Nah, factual recount ini biasanya berdasarkan kejadian nyata di masa lampau seperti kecelakaan, eksperimen atau police report, laporan polisi. Terus kemudian yang ketiga ada imagination recount. Imagination recount itu penulis menceritakan imajinasi atau memberikan detail dari kejadian seperti a day in the life if we write. Jadi kayak sebuah imajinasi penulis gitu, kayak ya hampir mirip seperti dongeng. Kemudian ada historical recount. Historical recount is a text that used to explain and retell factual event in the past that has historical values. Jadi seperti historical recount itu kayak kejadian bersejarah di masa lalu. Seperti Bandung Lautan Api, terus Surabaya, kejadian Surabaya 11 Maret itu termasuk ke dalam historical recount. Nah, untuk selanjutnya ada generic structure of recount text. Nah, dalam recount text sendiri itu
Yang pertama ada orientation. Jadi orientation itu menceritakan kejadian dan tempatnya dan settingnya. Itu detailsnya seperti who, what, when, where, or why. Jadi menggunakan 5W kalau dalam unsur penulisannya. Kemudian ada event. Event itu ada a sequence of events which happen in the chronological order. Seperti apa yang terjadi secara diceritakan secara runtut seperti first, second, next. Jadi biasanya first, misalnya anak-anak pergi ke Bali. Nah, anak-anak di paragraf di event ini, paragraf pertamanya menggunakan first day I went to the, nah misalnya gitu. Terus second day I went to the gitu, and next I went to the gitu. Jadi ini juga ada timesnya, adverb-nya itu ada soon, during, after, and later. Kemudian ada untuk yang terakhir itu biasanya evenly, atau finally. Anak-anak bisa menggunakan itu. Ya, terus kemudian ada reorientation, closing, itu ada conclusion, summary of the event. Jadi kesimpulan atau rangkuman dari kejadian tersebut gitu. Apa yang kamu pikirkan, rasakan, atau tentang events tersebut, tentang kejadian tersebut. Nah, kemudian kita ke language feature. Language feature itu menggunakan, yang pertama menggunakan simple past tense. Jadi untuk mengekspresikan, to express a completed action in the past, biasanya menggunakan simple past tense. Contohnya, I went to Bandung last week gitu. Terus untuk to express a series of completed action itu Aldi woke up, made his bed gitu. Terus yang kemudian to describe past facts or generalization which are no longer true. Nah, terus contohnya Mr. Hendra was poor but now he is wealthy. Kemudian language feature yang kedua itu menggunakan use conjunction, menggunakan conjunction atau kata hubung seperti and, but, then, after, that, and etc. Kemudian menggunakan adverb. Adverb itu kayak untuk menunjukkan lokasi, waktu gitu, seperti right here in my house yesterday afternoon, slowly, often, and etc. Nah, itu demikian sedikit penjelasan tentang recontext. Jadi Bu Monik mau tanya nih ke anak-anak. Anak-anak pernah nggak sih merasakan kejadian yang menyenangkan, menyedihkan, atau mungkin menakutkan di kehidupan sehari-hari? Ada yang pernah? Pernah, Bu. Oh iya. Pernah? Awanda pernah? Pernah, Bu. Nah, ya, Awanda pernah mengalami kejadian yang apa? Menyenangkan, menyedihkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, ya, hebat sekali. Bisa diceritakan sedikit kejadiannya? Kemarin Minggu saya pergi ke pantai, Bu, sama orang tua saya. Wah, menyenangkan sekali ya. Iya, Bu. Pergi ke pantai dengan orang tuanya, dengan keluarganya, pasti sangat menyenangkan dan sangat seru di sana. Kemudian ada lagi yang mau bercerita, yang mau memberitahu Bu Monik, anak-anak pernah nggak mengalami kejadian tersebut? Yang menyenangkan, menyedihkan, memalukan, atau menakutkan? Pernah, Bu. Ya, pernah ya. Sundari coba. Pernah mengalami kejadian apa, Sundari? Memalukan ketika upacara jadi petugas upacara membaca doa malah pingsan. Kamu belum sarapan kok pingsan. Ya, kejadian yang dulu itu ya, Bu Monik masih ingat. Iya, malu sekali itu, Bu Monik. Iya, Belum nggak sarapan. apa-apa, nggak usah malu, nggak usah malu. Nah, sudah cukup berbagi pengalamannya. Nah, sekarang Bu Monik mau memberikan sebuah contoh. Nah, sebuah contoh tentang recount text, example of personal recount. Jadi contoh dari personal recount text sendiri yaitu dengan judul A Trip to the Zoo atau perjalanan ke kebun binatang. Nah, ini coba Dian, Bu Monik mau Dian baca paragraf pertama. Ya, Bu. A trip to the zoo. Yesterday,
My family went to the zoo to see the elephant. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animal. After getting the food, we went to nocturnal house where we saw some bear and reptiles which only come out at night. Oke, thank you Dian. Nah, dari teks tersebut kita bisa menentukan apa coba judul? Judul dari teks tersebut apa anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya. Saya. Ya, coba Iva. Judulnya Aku sih Johan. to the zoo ya, Bu? Iya, betul sekali. A trip to the zoo. Oke. Dari teks tersebut juga kita bisa menentukan apa anak-anak. Coba tunjukkan orientation-nya. Siapa yang mau menunjukkan? Ya, boleh. Ayo Sundari ditunjukkan. Mana Orientasinya orientasinya? itu ada di paragraf pertama, Bu. Oke, betul sekali. That's right. Bintang untuk Sundari. Dapat Terima bintang. kasih, Oke, Johan coba tunjukkan eventnya mana eventnya? Eventnya itu dari before lunch itu, Bu. Iya, betul sekali. Before lunch, we went to see, terus itu, Bu. 11 itu. Iya, betul sekali. Udah pinter-pinter berarti ya, sudah bisa menentukan judul, sudah bisa menentukan orientation, generic structure of the context-nya. Nah, karena coba sekarang berpasangan dengan teman sebangku, anak-anak silahkan mengerjakan yang task 1 ini. Anak-anak menentukan, baca teksnya, kemudian jawab question-nya. Nah, ini. Dibaca teksnya, read the text carefully and answer the question. Ya, komunikasi waktu 5 menit. Coba sekarang dibaca. Iya, Oke, sudah? Siapa yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai. Ya, coba dibaca. What is the text about? Apa teksnya tentang apa? Saya, Bu. Ya, coba Wanda. Visiting the zoo. Ya, that's right. Visiting the zoo. Kemudian, the kind of the text. Apa? Teksnya itu jenis masuk ke dalam teks apa? Saya, Bu. Ya, coba Johan. Recount text, of course. Ya, betul. Recount text. Oke. Nah, sekarang coba kita ke teks 2. Di sini ada 2 teks. Yang pertama, My Holiday in Bali. Kemudian teks yang kedua ada Summer Holiday. Jadi coba analyze the differences of the text. Text 1 and text 2. Ya, komunikasi waktu 5 menit. Coba dikasih waktu 5 menit. Teksnya Oke, mana, sudah? Bu? Sudah? Sudah ya. Ya, coba dia, coba dijawab dia. Ya, Iya, yang social function-nya. Ya, coba social function-nya dijawab. Ya, yang teks 1 to tell the trip to Bali. Ya. Teks 2 to tell holiday on summer. Oke, thank you Septi. Nah, oke anak-anak, untuk PR-nya silahkan anak-anak membuat personal recount, ya, personal recount tentang pengalaman kalian berdasarkan form yang sudah Bu Monik kasih. Kemudian dengan judul yang sudah Bu Monik tentukan juga. Anak-anak boleh memilih dari 2 judul di sini. Jangan lupa dikerjakan ya. Anak-anak setelah menulis ini silahkan kirim ke Bu Monik ya. Kirim ke email Bu Monik. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi untuk kesimpulannya, apa yang telah kita pelajari hari ini anak-anak? Kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Nah, pengalaman pribadi. Iya, betul sekali. Recount text. Masalah. Demikian pembelajaran tentang recount text kita hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Oh ya, ayo Septi, silakan pimpin doa. Yes, ma'am. After studying English today, let's pray. Finish.
Oke, thank you Septi. Jadi Bu Monik tutup untuk kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.